Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada seluruh peserta seminar, Bapak Ibu dosen, pengampu, serta rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Sergei Srega selaku moderator seminar hari ini. Kita akan mengikuti paparan hasil penelitian dari kelompok 6 mengenai perilaku keorganisasian pada Grab cabang Pontianak. Presentasi ini akan dibawakan secara bertahap per bab sehingga setiap bagian dapat disampaikan secara runtun dan mudah dipahami. Baik, untuk memulai rangkaian presentasi ini, saya akan persilakan pemateri untuk menjelaskan bab 1. Pada bagian ini akan dipaparkan bagaimana penelitian dimulai, apa tujuan utama yang ingin dicapai, bagaimana manfaat yang akan dihasilkan, serta bagaimana metode penelitian ini dilakukan. Untuk pemateri bab 1, silakan. Oke, kita akan masuk pada bab 1, latar belakang penelitian. Penelitian ini berfokus pada Grab cabang Pontianak yang berfungsi sebagai pusat operasional dan layanan mitra dengan sekitar 20 orang karyawan. Nah, di Pontianak, Grab itu memiliki kantor cabang yang berlokasi di Jalan Perdana nomor A19 sampai 20. Kantor ini berfungsi sebagai pusat operasional dan pusat pelayanan bagi mitra dengan jumlah karyawan sekitar 20-an orang. Mereka terbagi ke dalam beberapa divisi seperti customer service, operasional, dan mitra, serta driver acquisition. Sebagai perusahaan jasa yang bergantung pada kecepatan layanan, koordinasi, dan interaksi intensif antar pegawai, perilaku keorganisasian menjadi salah satu penentu utama keberhasilan operasional Grab di kantor cabang Pontianak. Nah, di bidang ini perilaku individu seperti motivasi, kepribadian, persepsi, dan sikap memainkan peran besar dalam menentukan bagaimana karyawan menjalankan tugas. Melihat pentingnya hal tersebut, penelitian ini diperlukan untuk mengetahui bagaimana perilaku individu, kelompok, dan organisasi berkontribusi terhadap efektivitas kinerja secara keseluruhan. Dengan memahami perilaku ini, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan kondusif, terutama di bidang industri teknologi yang terus berkembang. Lalu pada penelitian ini, rumusan masalah kami yaitu yang pertama, bagaimana perilaku individu karyawan Grab Pontianak khususnya berkaitan dengan motivasi, kepribadian, persepsi, dan sikap kerja. Yang kedua, yaitu bagaimana dinamika perilaku kelompok di lingkungan kerja Grab termasuk pengambilan peran, komunikasi, konflik, dan kepemimpinan. Yang ketiga yaitu bagaimana perilaku organisasi di Grab Pontianak yang mencakup budaya kerja, struktur organisasi, pengambilan keputusan, dan adaptasi terhadap perubahan eksternal. Yang terakhir yaitu bagaimana integrasi ketiga aspek perilaku tersebut membentuk kinerja organisasi Grab secara keseluruhan. Lalu tujuan penelitiannya, bagi kami laporan ini bertujuan untuk pertama menganalisis perilaku individu karyawan Grab Pontianak berdasarkan teori motivasi, kepribadian, persepsi, dan sikap kerja. Yang kedua yaitu mengidentifikasi perilaku kelompok termasuk dinamika tim, komunikasi internal, manajemen konflik, dan gaya kepemimpinan yang diterapkan. Yang ketiga yaitu menganalisis perilaku organisasi seperti budaya kerja, struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan, serta adaptasi perusahaan terhadap lingkungan eksternal. Yang terakhir yaitu mengintegrasikan hasil temuan dari ketiga level analisis tersebut untuk memberikan gambaran komprehensif terhadap kondisi keorganisasian di Grab cabang Pontianak. Lalu manfaat penelitian ini, yang pertama yaitu memberikan pemahaman nyata tentang bagaimana teori perilaku organisasi diterapkan dalam perusahaan teknologi. Yang kedua yaitu menjadi referensi bagi mahasiswa dalam menganalisis perilaku individu, kelompok, dan organisasi di dunia kerja. Lalu manfaat praktisnya yaitu memberikan gambaran kondisi aktual perilaku kerja karyawan Grab Pontianak. Yang kedua yaitu menjadi masukan bagi manajemen Grab dalam menentukan peningkatan motivasi, komunikasi, koordinasi, dan efektivitas operasional. Yang terakhir yaitu membantu perusahaan menyusun strategi pengembangan SDM yang lebih sesuai dengan
penelitian yang kami gunakan, yang pertama yaitu observasi langsung, melakukan pengamatan terhadap suasana kerja di lingkungan kantor. Lalu yang kedua yaitu wawancara singkat. Kami mengajukan pertanyaan kepada beberapa karyawan di Grab Pontianak mengenai pengalaman kerja, motivasi, persepsi terhadap perusahaan, dan dinamika kerja dalam tim. Lalu yang ketiga kami melakukan pengambilan dokumentasi berupa foto, kegiatan, dan catatan lapangan sebagai pendukung analisis. Selanjutnya teori yang digunakan yaitu pada teori motivasi menggunakan teori hierarki kebutuhan Maslow, teori dua faktor Herzberg, dan teori kebutuhan Maxwell. Lalu pada teori kepribadian mengacu pada teori Big Five Personalities. Pada teori persepsi kami menggunakan teori atribusi atau attribution theory. Pada teori sikap mengacu pada konsep kepuasan kerja dari Locke, dan komitmen organisasi dari Meyer dan Allen. Oke, terima kasih kepada pemateri. Dari bab 1 ini kita dapat kesimpulan bahwa penelitian ini dilakukan karena Grab Pontianak sebagai perusahaan jasa teknologi sangat bergantung pada perilaku individu dan koordinasi tim. Tujuan penelitian ini adalah memberikan gambaran menyeluruh mengenai perilaku individu, kelompok, dan organisasi di dalam perusahaan. Penelitian ini bermanfaat secara akademis sebagai referensi pembelajaran dan secara praktis bagi Grab untuk memahami kondisi SDM mereka. Nah, semua data dikumpulkan melalui observasi, wawancara singkat, dan dokumentasi lapangan. Nah, selanjutnya saya akan mempersilahkan kepada pemateri untuk melanjutkan ke bab 2. Nah, pada bagian ini dijelaskan bagaimana perilaku individu pada karyawan di Grab Pontianak meliputi motivasi, kepribadian peserta, serta sikap mereka dalam bekerja. Baik, untuk pemateri bab 2 dipersilakan. Oke, terima kasih Syarif sebagai moderator pada hari ini. Pada hari ini saya akan menjelaskan analisis yang difokuskan pada bagaimana perilaku individu karyawan Grab cabang Pontianak membentuk kinerja dan dinamika kerja di lingkungan perusahaannya. Analisis ini dilakukan berdasarkan hasil wawancara, observasi, serta teori perilaku organisasi yang relevan, meliputi motivasi, kepribadian, persepsi, dan sikap kerja. Kita langsung masuk yang pertama, itu adalah motivasi. Berdasarkan hasil wawancara kami, motivasi karyawan itu didorong oleh beberapa faktor utama. Yang pertama itu ada gaji dan insentif. Karyawan menyatakan bahwa gaji tetap serta bonus atau insentif dan mencapai target menjadi pendorong langsung yang meningkatkan semangat kerja. Hal ini sejalan dengan teori dua faktor Herzberg, di mana gaji dan imbalan merupakan faktor hygiene yang mencegah ketidakpuasan kerja. Yang kedua, ada lingkungan kerja yang suportif. Karyawan merasakan suasana kerja yang nyaman, saling menghargai, serta tidak adanya tekanan berlebih. Hal ini berhubungan dengan motivator factors dalam teori Herzberg dan kebutuhan belongingness dalam hierarki kebutuhan Maslow. Yang ketiga, itu ada kesempatan berkembang. Meskipun tidak terlalu formal, ada ruang belajar bagi karyawan untuk memahami sistem baru, beradaptasi dengan perubahan teknologi, dan meningkatkan kemampuan interpersonal. Ini sesuai dengan McMillan Need for Achievement, yaitu kebutuhan untuk berkembang melalui tantangan. Secara keseluruhan, motivasi karyawan tergolong tinggi dan menjadi kontribusi penting terhadap kelancaran operasional Grab Pontianak. Kemudian kita masuk ke faktor kedua, itu kepribadian karyawan. Kepribadian karyawan di Grab Pontianak dapat dianalisis menggunakan pendekatan Big Five Personalities traits, yaitu yang pertama ada keterbukaan atau openness to experience. Karyawan terbukti mudah menerima hal baru, terutama terkait perubahan sistem, aplikasi, fitur baru, dan kebijakan operasional. Kemudian yang kedua itu ada ketelitian dan tanggung jawab. Nah, tingkat ketelitian dan tanggung jawab itu cukup tinggi. Hal ini terlihat dari cara karyawan memastikan proses validasi data mitra, penyelesaian keluhan, dan ketepatan operasional. Lalu yang ketiga ada extraversion atau extroversi. Sebagian besar karyawan memiliki kemampuan komunikasi yang sangat baik dan aktif dalam interaksi, terutama saat melayani mitra. Kemudian kita masuk ke agreeableness atau keramahan dan kerjasama. Nilai agreeableness termasuk tinggi, karyawan tampak kooperatif, sabar, dan mudah bekerja sama dalam tim kecil ataupun lintas divisi. Dan yang terakhir itu ada stabilitas emosi atau neuroticism. Karyawan memiliki tingkat neuroticism rendah, ditunjukkan dengan kemampuan mengendalikan emosi, menghadapi tekanan kerja tanpa mudah stres, serta tetap fokus saat menghadapi konflik.
Kemudian kita masuk ke persepsi karyawan terhadap perusahaan. Persepsi karyawan terhadap Grab Pontianak secara umum itu positif. Terdapat beberapa hal yang mempengaruhi persepsi tersebut. Yang pertama ada persepsi terhadap kebijakan perusahaan. Nah, karyawan merasa kebijakan perusahaan memberikan kenyamanan dan dukungan terhadap pekerjaan. Kebijakan dinilai jelas dan membantu proses kerja. Yang kedua, persepsi terhadap lingkungan kerja. Itu lingkungan kerja dianggap kondusif dan tidak kaku. Komunikasi antar staf terjalin secara informal, tetapi tetap menjaga profesionalisme. Yang ketiga, persepsi terhadap pimpinan. Pimpinan dinilai tegas, mudah didekati, serta adil dalam memberikan arahan. Hal ini menciptakan persepsi positif terhadap struktur kepemimpinan. Kemudian kita masukkan sikap kerja karyawan. Sikap kerja karyawan itu dapat kita lihat melalui 3 aspek utama. Yang pertama itu kepuasan kerja atau job satisfaction. Karyawan merasa puas dengan suasana kerja, tugas yang jelas, serta adanya hubungan yang baik antara rekan kerja. Ini mendukung komitmen kerja jangka panjang. Yang kedua ada komitmen organisasional. Komitmen karyawan tergolong tinggi ditunjukkan dengan kesediaan untuk beradaptasi dengan perubahan sistem, bekerja sama dan menyelesaikan tugas hingga tuntas. Dan yang ketiga itu ada keterlibatan karyawan atau keterlibatan kerja, job involvement. Karyawan aktif terlibat dalam proses pemecahan masalah, pengambilan keputusan operasional kecil, dan koordinasi harian. Sikap kerja ini menunjukkan bahwa karyawan Grab memiliki dedikasi yang tinggi yang berdampak langsung pada pelayanan mitra dan konsistensi operasional perusahaan. Baik, itulah tadi dari pemaparan dari bab 2. Nah, pemaparan bab 2 ini menunjukkan bahwa motivasi kerja pada karyawan dipengaruhi oleh lingkungan yang suportif, gaji yang sesuai, serta adanya reward dan insentif dari perusahaan. Kepribadian para karyawan juga cenderung komunikatif, mudah beradaptasi, dan profesional menghadapi tekanan. Nah, persepsi mereka terhadap perusahaan sangat positif, terutama karena usaha mereka dinilai dan dihargai. Sikap mereka pun menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi dan komitmen kuat untuk bertahan lama di perusahaan. Seluruh temuan ini sangat selaras dengan teori motivasi, kepribadian, persepsi, dan sikap dalam perilaku keorganisasian. Nah, baik, kita masuk ke bab 3. Saya persilakan pemateri untuk menjelaskan bagaimana dinamika perilaku kelompok di Grab Pontianak. Bab ini mencakup bagaimana mereka berkomunikasi, berkolaborasi, menghadapi konflik, serta bagaimana gaya kepemimpinan diterapkan. Baik, untuk pemateri bab 3 dipersilakan. Oke, terima kasih pada moderator yang telah memberikan waktu untuk saya menjelaskan terkait bab 3 ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan bagaimana pembagian peran dalam kelompok di organisasi ini. Yang pertama yaitu ada divisi CS atau Customer Service, yaitu perannya menangani keluhan mitra dan pelanggan. Yang kedua melakukan verifikasi data pengguna dan driver. Yang ketiga penyampaian informasi kebijakan terbaru pada pengguna. Kedua yaitu divisi operasional dan driver management. Perannya meliputi mengatur aktivitas operasional harian. Yang kedua mengelola rekrutmen mitra driver. Yang ketiga menyusun jadwal dan memastikan kelancaran aktivitas lapangan. Yang ketiga adanya divisi pemasaran dan partnership, yaitu perannya mengelola promosi lokal dan menjalin hubungan dengan merchant dan mitra usaha lainnya. Dan yang terakhir yaitu adanya divisi administrasi. Perannya adalah mengurus laporan, dokumen, dan kebutuhan administrasi kantor. Selanjutnya, yang kedua ada dinamika dan tahap perkembangan kelompok. Menurut hasil observasi kami, dinamika kelompok di Grab Pontianak berada pada tahap norming menuju performing berdasarkan Dutchman Group Development Model. Yang pertama yaitu forming. Tahap ini sudah lama dilewati karena struktur organisasi Grab stabil. Proses orientasi staf baru dilakukan secara sistematis oleh operasional.
Yang kedua ada storming. Konflik yang terjadi di tahap ini tidak terlalu dominan karena budaya kerja yang sportif. Perbedaan pendapat biasanya muncul saat mengatur beban kerja atau menyelesaikan kesalahan data. Yang ketiga ada norming. Sekarang organisasi ini berada di tahap ini, yaitu kerjasama antar divisi lebih solid, adanya prosedur kerja yang disepakati bersama, serta hubungan antar pegawai semakin akrab dan produktif. Dan yang terakhir adalah performing. Kantor Grab ini sudah menunjukkan ciri performing seperti kemampuan menangani masalah operasional dengan cepat. Yang kedua, kolaborasi spontan antar staf tanpa perlu diarahkan, serta efisiensi tinggi terutama saat jam sibuk. Ketiga, adanya komunikasi dalam kelompok. Komunikasi di kantor Grab Pontianak berperan penting karena operasional yang cepat menuntut informasi mengalir lebih jelas. Yang pertama yaitu komunikasi formal. Komunikasi ini disampaikan melalui briefing, chat grup resmi, dan arahan manajer, serta biasanya berisi informasi penting terkait kebijakan dari pusat atau SOP baru. Yang kedua, adanya komunikasi informal. Komunikasi informal ini terjadinya secara spontan saat koordinasi dengan rekan kerja, serta sering digunakan karena lebih cepat, misalnya saat menyelesaikan kendala aplikasi ataupun menangani keluhan driver. Yang ketiga, yang sering terjadi di setiap organisasi yaitu miskomunikasi. Bentuk noise yang sering muncul adalah yang pertama, salah paham dalam pesan teks atau chat. Yang kedua, informasi tidak tersampaikan ke semua divisi. Serta yang ketiga, perbedaan interpretasi terkait prosedur baru. Dan yang keempat, konflik dalam kelompok. Jenis konflik yang umum yaitu ada 3. Yang pertama, konflik tugas. Terjadi saat ada perbedaan pendapat tentang penyelesaian masalah operasional atau pembagian beban kerja. Yang kedua, konflik komunikasi. Umumnya berasal dari pesan yang kurang jelas atau kesalahan interpretasi. Serta yang ketiga, konflik peran. Kadang muncul ketika karyawan baru belum memahami prosedur tertentu. Cara menyelesaikan konflik kami mengambil berdasarkan teori Thomas Kilmann model. Yang pertama, adanya collaboration paling banyak digunakan. Tim mencari solusi untuk menguntungkan semua pihak. Yang kedua, compromising digunakan saat butuh keputusan cepat. Serta yang ketiga, accommodating muncul saat pegawai lebih memilih menghindari perdebatan kecil demi menjaga keharmonisan. Yang kelima yaitu kepemimpinan dalam kelompok. Kepemimpinan sangat memengaruhi dinamika kerja kelompok. Di Grab Pontianak, manajer cabang menerapkan gaya kepemimpinan seperti berikut. Yang pertama, democratic leadership, yaitu pemimpin melibatkan staf dalam diskusi. Anggota diberi kesempatan mengemukakan pendapat serta suasana kerja lebih terbuka dan suportif. Yang kedua yaitu situational leadership, yaitu dengan pemimpin menyesuaikan gaya pemimpin dengan situasi yang ada. Saat masalah mendesak, pemimpin bersifat lebih direktif. Serta saat situasi stabil, pemimpin bersifat lebih delegatif dan memberi kebebasan staf. Sekian yang dapat saya sampaikan di bab 3. Oke, terima kasih ke pemateri ketiga. Dari penjelasan pemateri dapat disimpulkan bahwa kelompok-kelompok kerja di Grab Pontianak berfungsi dengan efektif karena pembagian tugas yang jelas, namun tetap fleksibel saat beban meningkat.
Komunikasi berjalan lancar baik secara formal melalui rapat maupun informal dalam interaksi harian. Konflik yang muncul bersifat ringan dan biasanya terkait tugas serta selalu diselesaikan dengan diskusi dan arahan manajer. Gaya kepemimpinan yang diterapkan adalah demokratis namun tetap situasional sesuai kebutuhan secara keseluruhan. Dinamika kelompok di sana harmonis dan mendukung produktivitas. Baik, kita tiba pada bab terakhir. Pada materi diusahakan menyampaikan di bab 4 yang membahas perilaku organisasi secara keseluruhan, termasuk budaya, struktur, pengambilan keputusan, adaptasi terhadap lingkungan eksternal, serta kesimpulan dan rekomendasi dari penelitian. Baik, untuk pemateri bab 4 dipersilakan. Terima kasih atas keterangannya, moderator. Jadi kali ini di sesi saya akan membahas bab 4 yang sudah dijelaskan kepada moderator. Ada 4 poin yang saya bahas. Jadi yang pertama sini saya membahas pada budaya organisasi. Nah, jadi ada 4 poin penting dari hasil analisis kita di cabang perusahaan Grab di cabang Pontianak, yaitu ada kekeluargaan, interaksi, koordinasi terstruktur dan kerjasama. Jadi secara umum budaya kerja di kantor Grab itu cukup unik karena mereka memadukan profesionalitas dengan suasana yang kekeluargaan. Jadi meskipun kerja mereka sangat terstruktur dan mengikuti SOP ketat dari kantor pusat, hubungan antar karyawan itu tetap terasa hangat dan saling mendukung. Nah, jadi kalau kita hubungkan dengan teori Competing Value Framework atau CVF, jadi budaya Grab ini masuk dalam 2 kategori, yaitu CCH dan SHC. Jadi CCH atau Clan Culture itu adalah dan Heritage Culture itu staf di sana saling bantu, komunikasinya terbuka dan suasananya tidak kaku. Sementara dari sisi SHC atau Heritage Culture, mereka itu tetap punya aturan, alur kerja dan pembagian tugas yang jelas. Jadi kesimpulannya, budaya organisasi di Grab Pontianak itu membuat karyawan bekerja secara disiplin tetapi tetap nyaman karena hubungan sosialnya kuat. Jadi karena kombinasi inilah yang membantu mereka menjaga pelayanan agar tetap konsisten dan efisien. Oke, baik. Di sini selanjutnya saya akan membahas bagaimana struktur organisasi pada perusahaan tersebut. Jadi struktur organisasi pada perusahaan Grab ini cukup simpel dan sederhana, yang dimana dia ada manajemen cabang, di bawahnya ada supervisor, terus ada CS atau customer service dan juga driver. Nah, bawah supervisor ini barulah terbagi jadi beberapa staff. Nah, jadi struktur mereka ini memang sebenarnya tidak terlalu kompleks, tetapi sangat efektif. Jadi Grab dipimpin oleh seorang manajer cabang yang bertanggung jawab atas keseluruhan aktivitas operasional. Nah, di bawah manajer ini kayak tadi ada 3 divisi utama, kayak customer service. Nah, tugasnya apa? Menangani keluhan pelanggan kita, memberikan informasi serta memastikan layanan berjalan sesuai standar. Nah, selanjutnya ada divisi operasional kita yang bertugas memantau performa driver, menyelesaikan kendala di lapangan dan memastikan para mitra mengikuti SOP. Terus ada divisi tadi driver baseline, yaitu bagian melakukan perekrutan driver baru, mulai dari verifikasi dokumen, pelatihan awal sampai onboarding. Jadi struktur seperti ini memudahkan koordinasi karena setiap divisi punya peran yang sangat jelas dan saling melengkapi. Misalnya ketika ada dokumen dari pelanggan, jadi customer service lah yang bekerjasama dengan bagian operasional untuk menyelesaikan. Begitu juga jika ada calon mitra baru, maka bagian dari driver yang memastikan mereka siap sebelum terjun ke lapangan. Jadi dengan struktur yang rapi seperti ini, operasional Grab Pontianak bisa berjalan lancar setiap hari. Oke, selanjutnya di sini saya akan bahas bagian bagaimana sistem pengambilan keputusan. Nah, jadi sistem pengambilan keputusannya itu cukup terstruktur karena Grab ini adalah perusahaan besar yang kebijakannya utamanya berasal dari kantor pusat. Jadi keputusan seperti tarif, skema bonus, atau SOP baru biasanya ditentukan oleh pusat
dan cabang tinggal mengimplementasikan serta menyosialisasikan. Jadi, namun untuk hal-hal operasional sehari-hari, misalnya kayak pembagian tugas, penanganan, komplain, atau masalah teknis di lapangan, manajer cabang itu punya kewenangan penuh. Yang menarik, manajer biasanya tidak langsung memutuskan sendiri, tetapi berdiskusi terlebih dahulu dengan supervisor atau staf untuk mencari sudut pandang yang lebih lengkap. Oke. Tapi ada juga kondisi darurat, misalnya sistem down atau antrian mitra yang terlalu panjang. Dalam situasi seperti ini, manajer akan menggunakan gaya directive decision making, yaitu mengambil keputusan cepat tanpa banyak diskusi karena masalah perlu diselesaikan segera. Jadi pola pengambilan keputusan itu fleksibel, bisa top down, bisa konsultatif, dan bisa direktif, jadi tergantung situasinya. Nah, slide terakhir yaitu bagaimana adaptasi lingkungan eksternal. Nah, di slide terakhir saya menjelaskan bagaimana Grab Pontianak beradaptasi dengan lingkungan eksternal yang terus berubah. Industri transportasi online itu sangat dinamis, jadi Grab harus cepat mengikuti perkembangan. Salah satu bentuk adaptasinya adalah terhadap regulasi pemerintah. Jadi misalnya ketika ada aturan baru tentang tarif atau tata cara operasional, Grab Pontianak langsung melakukan sosialisasi ke staf maupun mitra agar semua paham terhadap perubahan tersebut. Jadi mereka juga harus mengikuti perkembangan teknologi, apalagi Grab sering diperbarui dengan fitur-fitur baru. Jadi staf di cabang perlu mengikuti pelatihan supaya bisa menjelaskan perubahan itu kepada mitra dan pelanggan. Selain itu, Grab juga terus membaca kebutuhan dan perilaku pelanggan. Misalnya ketika ada tren komplain tertentu, mereka memperbaiki SOP atau cara penyampaian informasi agar layanan makin baik. Persaingan dengan platform lain juga membuat mereka harus lebih cepat menganalisis data operasional dan menemukan cara-cara untuk meningkatkan efisiensi. Intinya, Grab Pontianak punya kemampuan adaptasi yang kuat, dan inilah yang membuat mereka tetap stabil dan kompetitif meskipun berada di industri yang cepat berubah. Dari saya serahkan kembali ke moderator. Baik, terima kasih materi bab 4. Dari bab 4 dapat disimpulkan bahwa Grab Pontianak memiliki budaya organisasi yang hangat dan kekeluargaan, ruang interaksi yang dekat, serta kerjasama yang kuat antar karyawan. Struktur organisasi tersusun jelas dengan satu manajer cabang yang membawahi 3 divisi utama. Pengambilan keputusan dilakukan secara top down dari pusat, tetapi operasional harian tetap melibatkan partisipasi tim cabang. Perusahaan juga mampu beradaptasi dengan perubahan regulasi, perkembangan teknologi, perilaku konsumen, dan persaingan di lapangan. Secara keseluruhan, perusahaan menunjukkan kondisi organisasi yang sehat, efektif, dan mampu mempertahankan kinerja yang stabil. Rekomendasi penelitian menekankan pentingnya peningkatan organisasi, penguatan budaya kerja, serta optimalisasi SDM. Nah, demikian rangkaian presentasi mulai dari bab 1 sampai bab 4 dan beserta kesimpulannya. Terima kasih untuk Noval Patrawijaya, Lupi Saputra, Clara Jessica Mercy, serta Muhammad Noval Sofwan. Saya Serega pamit undur diri. Semoga pemaparan ini memberikan manfaat dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perilaku organisasi dalam dunia kerja nyata. Sebagai moderator, mengucapkan terima kasih kepada pemateri dan seluruh peserta yang telah mengikuti acara dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua.